Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang persamaan diopantin. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Dinda Irwani, yang kedua ada Dwi Maharani, yang ketiga ada Erwin Satria Monte, dan yang keempat adalah Gloria Lumbangal. Dengan materi pembahasan yang pertama itu ada persamaan diopantin, yang kedua ada persamaan diopantin linear, dan yang ketiga adalah persamaan diopantin non-linear. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah persamaan diopantin. Persamaan diopantin adalah persamaan yang mempunyai solusi berupa bilangan bulat. Persamaan diopantin pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan Yunani yang bernama Diopantus. Diopantus terkenal dengan karyanya yang berjudul Arithmetica. Aritmetika merupakan suatu pembahasan teori bilangan yang berisi pengembangan aljabar yang dilakukan dengan membuat suatu persamaan, dan persamaan tersebut disebut dengan persamaan diopantin. Persamaan diopantin hanya melibatkan koefisien bilangan bulat. Persamaan diopantin dapat juga dikatakan sebagai persamaan polinomial yang umumnya memuat dua atau lebih variabel dengan solusi berupa bilangan bulat. Persamaan diopantin terdiri dari persamaan diopantin linear dan persamaan diopantin non-linear. Persamaan ini pertama kali ditulis oleh Diopantus pada tahun 250 Masehi di dalam bukunya yang berjudul Arithmetica, dan buku ini dikenal sebagai buku aljabar yang pertama kali. Disebut persamaan diopantin linear dua variabel, dan persamaan diopantin AX tambah BY tambah CZ sama dengan D dengan ABCD elemen Z disebut persamaan diopantin linear tiga variabel. Dalam persamaan diopantin linear ini memiliki beberapa teorema. Adapun teorema yang pertama adalah ditentukan AB tidak habis membagi C, maka AX tambah BY sama dengan C tidak mempunyai penyelesaian. Adapun pembuktian pada teorema ini yakni misalkan X dan Y bilangan bulat yang memenuhi AX tambah BY sama dengan C, maka D sama dengan AB di mana D habis membagi A dan D habis membagi B. D habis membagi A sama artinya dengan D habis membagi AX, dan D habis membagi B sama artinya dengan D habis membagi BY, yakni D habis membagi AX dan D habis membagi BY. Maka hal tersebut sama dengan D habis membagi AX tambah BY dan D habis membagi C. Jadi, jika D tidak habis membagi C, maka bertentangan dengan D sama dengan AB dan D habis membagi C, yaitu AX tambah BY sama dengan C tidak mempunyai penyelesaian. Adapun contoh soal dalam teorema ini yaitu 4X tambah 6Y sama dengan 7. Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan menentukan FPB dari 4 dan 6, yaitu 2. Dan yang kita ketahui 2 tidak habis membagi 7, maka persamaan tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Selanjutnya terdapat teorema kedua, yakni ditentukan AB habis membagi C, maka persamaan AX tambah BY sama dengan C mempunyai penyelesaian bulat yang tak hingga banyaknya, yaitu pasangan XY dengan X sama dengan X0 tambah B per D kali N, dan Y sama dengan Y0 dikurang A per D kali N. Dengan N elemen Z dan X0 Y0 adalah suatu penyelesaian bulat. Adapun contoh soal dalam hal ini yaitu 4X tambah 5Y sama dengan 10. Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan menentukan FPB dari 4 dan 5, yaitu 1, di mana 1 habis membagi 10. Maka persamaan tersebut mempunyai penyelesaian. Sesuai dengan algoritma Euclid, karena 4 dan 5 atau FPB dari 4 dan 5 adalah 1, maka tentu ada X1 dan Y1 elemen Z, sehingga 4X1 ditambah 5Y1 sama dengan 1. Karena 5 sama dengan 1 dikali 4 ditambah 1, atau 4 dikali min 1 ditambah 5 kali 1 sama dengan 1, maka X1 sama dengan min 1
dan Y1 sama dengan 1. Sehingga 4 dikali min 1 ditambah 5 kali 1 sama dengan 1. Kalikan kedua ruas dengan 10, maka 10 dikali 4 dikali min 1 ditambah 5 kali 1 sama dengan 10 dikali 1. 4 dikali 10 ditambah 5 dikali 10 sama dengan 10. Ingat, 4x tambah 5y sama dengan 10. Jadi, x0 sama dengan min 10 dan y0 sama dengan 10. Maka penyelesaian persamaan dalam soal ini adalah x sama dengan min 10 ditambah 5k dan y sama dengan 10 dikurang 4k dengan k elemen z. Selanjutnya yaitu cara reduksi. Cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan Diopantin linear adalah mereduksi koefisien atau bukan variabel melalui pembagian berulang, serupa dengan pembagian algoritma, sehingga diperoleh untuk bentuk tanpa pecahan. Contohnya, selesaikan 4x tambah 5y sama dengan 10 dengan cara reduksi. Jawab 4x tambah 5y sama dengan 10. Pindahkan 5y-nya sehingga menjadi 4x sama dengan 10 dikurang 5y. X sama dengan 10 dikurang 5y per 4. X sama dengan 8 dikurang 4y ditambah 2 dikurang y per 4. X sama dengan 8 dikurang 4y per 4 ditambah 2 dikurang y per 4. X sama dengan 2 dikurang y ditambah 2 dikurang y per 4. Ambil t sama dengan 2 dikurang y per 4. Atau 2 dikurang y sama dengan 4t, atau y sama dengan 2 dikurang 4t. Dari y sama dengan 2 dikurang 4t diperoleh x sama dengan 2 dikurang y tambah 2 kurang y per 4. 2 dikurang, masukkan y-nya itu 2 dikurang 4t ditambah 2 dikurang 4t per 4 sama dengan 4t ditambah t, sehingga hasilnya 5t. Penyelesaian persamaannya adalah x sama dengan minus 10 ditambah 5t dan y sama dengan 2 dikurang 4t. Jika dibandingkan dengan penyelesaian pada contoh teorema 2, maka hasil yang diperoleh nampak berbeda. Sebetulnya dua jawaban itu sama. X sama dengan minus 10 ditambah 5k sama dengan 5 dikali minus 2 ditambah k sama dengan 5t, dengan t sama dengan minus 2 ditambah k atau k sama dengan t tambah 2. Y sama dengan 10 dikurang 4k sama dengan 10 dikurang 4 dikali masukkan k nya itu t tambah 2, sehingga 10 dikurang 4t dikurang 8, hasilnya 2 dikurang 4t. Selanjutnya ada penyelesaian persamaan Diopantin linear dengan cara kongruensi. Diberikan contoh sebagai berikut. Selesaikanlah 2x ditambah 3y ditambah 7z sama dengan 15 dengan cara kongruensi. Penyelesaiannya 2x tambah 3y tambah 7z sama dengan 15. 2x-nya dipindahkan ke sebelah kanan sehingga didapat 3y tambah 7z sama dengan 15 dikurang 2x. Sehingga 3y tambah 7z sama dengan 15 modulo 2. Y ditambah z sama dengan 1 modulo 2. Sehingga didapatkan nilai y sama dengan 1 dikurang z modulo 2. Kita ambil z sama dengan t. Maka y sama dengan 1 dikurang z ditambah 2u sama dengan 1 dikurang t ditambah 2u. Y sama dengan 2u dikurang t tambah 1. Karena nilai y-nya sudah didapatkan, maka langsung disubstitusikan menjadi 2x tambah 3y tambah 7z dikurang 15 sama dengan 2x sama dengan 15 dikurang 3y dikurang 7z sama dengan 15 dikurang 6u ditambah 3t dikurang 3 dikurang 7t sama dengan minus 6u dikurang 4t ditambah 12, sehingga didapat nilai x sama dengan 3u dikurang 2t ditambah 6. Maka penyelesaian dari kongruensi adalah x sama dengan 3u dikurang 2t ditambah 6, y sama dengan 2u dikurang t ditambah 1. Persamaan Diopantin linear. Dalil Pythagoras menyatakan bahwa di dalam sembarang segitiga siku-siku, kuadrat dan sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dan sisi yang lain. Jika suatu segitiga siku-siku mempunyai sisi miring C, maka sisi-sisi yang lain adalah A dan B, maka hubungannya adalah antara
N sama dengan 1. Dalil 74. Jika X, Y, Z elemen N dan X, Y, Z sama dengan 1, maka persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan Z kuadrat mempunyai penyelesaian. X sama dengan nilai mutlak R kuadrat dikurang 2S kuadrat, Y sama dengan 2RS, Z sama dengan nilai mutlak R kuadrat tambah 2S kuadrat. Dalil 75. Jika X, Y, Z elemen N dan X, Y, Z sama dengan 1, maka persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat mempunyai penyelesaian. X sama dengan R kuadrat X kuadrat ditambah 2RS, Y sama dengan R kuadrat kurang S kuadrat kurang 2RS. Z sama dengan R kuadrat tambah S kuadrat. Dalil 76. Jika Y dan Z adalah bilangan-bilangan genap, maka penyelesaian persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan T kuadrat adalah X sama dengan P kuadrat Q kuadrat dikurang R kuadrat per R, Y sama dengan 2P, Z sama dengan 2Q, P sama dengan P kuadrat Q kuadrat ditambah R kuadrat per P dengan P Q elemen N, R lebih kecil dari P kuadrat ditambah Q kuadrat dan R P kuadrat ditambah Q kuadrat. Baik, demikian video pembelajaran yang dapat kami paparkan. Dengan harapan teman-teman semua dapat mengerti dan dapat memahami materi yang kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.